Halo Kak, apa Halo, kabar? baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Kia nih kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Oke, kalau ditanya kesibukan sekarang lebih fokus podcast, tapi lebih ke audio. Jadi kalau teman-teman mungkin mau dengerin podcastnya tuh lebih lengkap di channelnya podcast Kia Palu, bisa di Spotify, bisa di Noise, Apple Podcast, Google Podcast, pokoknya semuanya deh. Tinggal cari aja Kia Palu, cuma itu audio aja. Dan lebih sibuk ngajar public speaking. Oke, nah itu tadi buat teman-teman yang mau dengerin podcastnya Kak Kia bisa di yang Kak Kia tadi sebutkan. Oke nih, tapi dari namanya nih Zakia Ramayani ST. Oke. Kalau dari gelarnya ST berarti sarjana teknik ya? Oke, iya. Nah, itu nih saya penasaran. Sarjana teknik, tapi sekarang Kak Kia ini berprofesi sebagai bisa dibilang broadcaster ya. Ya. Nah, broadcaster. Kalau boleh tahu itu gimana? Apa namanya dari sarjana teknik terus beralih ke bidang broadcasting, boleh diceritain nggak? Oke, memang agak sedikit aneh ya. Kok ST sarjana teknik tapi ngajar public speaking gitu, ngajarnya komunikasi. Jadi kalau dibilang untuk memulai dunia broadcasting, pengalaman pertama adalah ketika SMA kelas 2. Jadi saya sudah mulai siaran radio itu di kelas 2 SMA, tepatnya tahun 2007. Dan awalnya memang gak kepikiran jadi penyiar. Dulu berawal dari pendengar radio aja. Oke. Jadi kan SMP itu kan zaman-zamannya denger musik kan belum ada seperti sekarang ya. Ya, belum Jadi, ada Spotify. bener, otomatis kita pasti dengerin radio untuk tahu lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang hits, dan kita untuk berkomunikasi dengan penyiarnya, karena dulu kan penyiar radio adalah artis ya. Oke. Iya ya, artis yang bisa Semua kita orang denger radio. Bener, saat itu belum ada selebgram, belum ada influencer. Jadi untuk mendapatkan hiburan, kuis-kuis juga selalunya denger radio. Dari situ awalnya, tapi nggak pernah kepikiran untuk jadi penyiar. Oke. Suatu waktu SMA kelas 2, teman aku, sahabat aku baik banget namanya Iin, dia telepon aku terus dia bilang, "Nih masih di sekolah nih ya. Temanin aku ke radio, saya mau daftar jadi penyiar radio." Iin ini anaknya kalem, nggak banyak ngomong, introvert ya. Tiba-tiba punya ide mau jadi penyiar radio. Terus saya tanya kenapa? Ada cidahannya di situ. Jadi dia suka sama penyiar itu, kebetulan radio itu lagi cari penyiar. Jadi dia mau dekat sama idolanya lah ya. Ya zaman itu ya. Sebagai teman baik, saya menemani dia untuk ke radio. Anak SMA pulang sekolah pakai baju seragam SMA, tidak tahu cara melamar kerja, tidak tahu apa itu CV, surat lamaran kerja. Kita ini anak SMA cuman bermodalkan nekat, ya sudah kita ke radio. Bermodalkan nekat dan berbunga-bunga karena mau mendekati status Bener. garitan. Ya udah, jadi saya, Iin sama teman aku naik satu, udah kita bertiga, itu radio komunitas namanya Radio Sarara waktu itu. Ke situ terus aku yang paling berani ya, jadi aku datang tuh, aku lihat ada 2 orang bapak-bapak di pintu itu, terus aku bilang, "Permisi Pak, katanya radio ini lagi cari penyiar radio." Terus itu 2 bapak-bapak ngeliatin aku kan. Terus ada satu bapak-bapak yang besar banget, terus dia bilang gini, "Siapa yang mau jadi penyiar?" Saya bilang, "Itu temanku yang di pagar," gitu. Terus itu bapak nyeletuk, "Tapi suara kamu bagus." Langsung saya kayak, "Ih, bapak-bapak ini merayu-barayu ya." Akhirnya kayak, mungkin tidak apa, saya tidak berniat, temanku yang mau jadi penyiar." Akhirnya mereka diskusi, terus si bapak-bapak yang besar ini bilangnya gini, "Oke, temanmu boleh daftar siaran, daftar jadi penyiar, tapi kamu juga harus ikut daftar." Temanku mukanya langsung gini, "Ayo dong Kia." Ini belum minta izin ke orang tua, baru pulang sekolah, tiba-tiba daftar jadi penyiar. Demi temanku saya daftar lah. Oke. Dan diterimalah, tapi langsung di training ya. Itu radionya masih radio komunitas, jadi trainingnya adalah kita datang hari Minggu ketemu penyiar senior dan kita mendampingi mereka siaran. Jadi dulu cuman dengerin aja mereka ngapain, lihat-liatin mereka tekan tombol apa, terus ketika mereka bertanya kita cuma jawab iya, oke, iya baik, ya cuma jawab pertanyaannya aja. Oke, teman aku akhirnya bertemu sama idolanya dan duet. Jadi bayangin ya, impiannya. Akhirnya impiannya terwujud juga. Dari semua penyiar yang training dia adalah idolanya. Wah, jadi yang keterima ini cuman 2. Jadi kita 3 berdua teman nih. tadi. 3 ini satunya nggak mau. Dia takut banget, dia nggak bilang orang tuanya kan. Jadi cuman saya lah yang berkorban. Akhirnya setelah saya masuk, teman aku mengundurkan diri. Saya nggak ada alasan. Ya udahlah, nggak enak Akhirnya ya karena berjalan. akhirnya berjalan.
begitu. Wah, kayak menarik juga ya sebenarnya, kayak mau dibilang terjebak juga bukan sebenarnya. Benar. Karena berarti itu artinya sudah jalannya memang ya di situ. Sudah jalannya. Karena kalau tidak ada temannya Kakia, mungkin Kakia tidak bakal ke sana, tidak bakal mendaftar. Betul, itu memang takdir Tuhan. Dan akhir dari SMA, saya memang kuliahnya sukanya ya fisika matematika, akhirnya diterimanya di teknik sipil. Karena dulu karena suka olimpiade fisika, alhamdulillah waktu itu juara juga. Otomatis langsung masuk tanpa tes tuh di teknik sipil. Memang cita-citaku setelah menyiar 2 tahun, pengen banget lah jadi artis. Iyalah, udah siaran dari SMA, impiannya aku mau ke Jakarta, mau ke sini. Cuman kan akhirnya tuh ada 2 pilihan. Saya ikut audisi di majalah, kan dulu kan audisi itu lewat majalah, diterima, dapatnya langsung tiket ke Jakarta. Tapi pilihannya tuh 2. Akhirnya bertepatan dengan lulus PMDK saat itu tanpa tes di teknik sipil karena olimpiade fisika tadi, sama dapat jawaban kayak kamu ke Jakarta nih ikut audisi berikutnya. Akhirnya saya diberikan pilihan, kamu mau ke Jakarta, jadi saya panggil Aba itu ya, ke ayah Aba, kamu kalau ke Jakarta Aba tidak bayar kuliah ini ya, dan kamu harus tes lagi di Jakarta untuk ambil jurusan yang lain yang sejurusan ya, atau kamu di sini lupakan yang ke Jakarta, teruskan. Karena untuk lulus tes ini saja sangat bersyukur ya, karena memang tidak ada tes sama sekali, langsung masuk. Aku pikir ya ampun, terus aku masih mikir, terus abah aku dengan pintar banget dia ya, kamu ke Jakarta tidak bawa titel, kamu akan jadi gembel. Jadi itu kalimat yang diucapkan. Benar, karena kalau modal cantik banyak yang cantik di sana, banyak pintar yang pintar. Tapi kalau kamu nggak punya titel, setidaknya misalnya kamu gagal di audisi itu, kamu punya jalan lain karena punya titel. Pintar banget dia ya, mencuci otakku. Jadi di situ Kaki dilema juga nih, kayak aduh yang mana nih. Terus dia bilang ya udah kamu siaran aja sambil kuliah, kan sudah siaran di radio, selesaikan kuliahmu baru pergi ke Jakarta. Ya sudah, akhirnya saya masuk teknik sipil sambil siaran. Gitu deh. Akhirnya jadi ST kan. Jadi dijalani dua-duanya. Benar. Meskipun tidak ambil yang di Jakarta. Betul. Tapi kan sampai sekarang Kakia juga masih eksis nih ya, menjadi podcaster, jadi trainer public speaking, dan YouTuber juga nih. Boleh mungkin diceritakan tentang media-media yang Kakia punya nih, terus bahas apa aja sih di media itu? Podcast itu, nah ini podcast juga awalnya saya nggak mau podcast, ini semua kan terjebak dari jadi 2017 aku memutuskan nikah. Jadi memang selesai lulus di teknik lama ya, lumayan karena aku siaran, nge-MC, wah banyak banget kerjaan sambil kuliah di teknik, bayangin ya. Jadi pastinya lama kuliahnya. Apalagi teknik ya. Setelah itu pacar aku udah 5 tahun pacaran, dia memutuskan aku mau nikah, pokoknya habis wisuda langsung nikah gitu. Padahal aku udah planning nih ke Jakarta seperti sebulan. Ternyata akhirnya aku patah tangan. Aku kecelakaan di begal saat itu. Tangan aku patah. Terus padahal udah fix nih aku sama teman aku yang 2 orang, karena kebetulan kakaknya kerja di SCTV TV. Karena aku juga pernah kerja di TV One saat itu, sebelum selesai skripsi itu aku pernah ada TV One datang ke Palu syuting untuk program Apa Kabar Indonesia Palu dan Damai Indonesiaku Palu. Itu diterima tuh, kita syuting 20 episode. Setelah situ si pimpinannya itu suka ya, jadi maunya yuk langsung ke TV One Jakarta. Tapi aku bilang aku belum selesai skripsi nih, dikasih waktu untuk selesai skripsi langsung go Jakarta. Jadi setelah itu, ini belum lama yudisium 1 minggu, aku udah sama temen aku 3 orang, ayo kita ke Jakarta mau audisi, ada audisi film banyak tuh, sama aku udah infokan teman-teman TV One aku mau ke Jakarta nih bla bla bla. Besoknya aku kecelakaan. Nah itu aku kecelakaan gara-gara begal itu ya. Hilanglah impianku lagi. Aduh, ternyata begal di Palu juga ini meruntuhkan cita-cita dari Kakia. Meruntuhkan. Akhirnya 2 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan karena ini patah. Terus akhirnya ya udah nikah aja deh gitu. Karena yang urusin kan pacar ya gitu. Daripada belum halal ya udah, akhirnya abis wisuda udah agak sehat langsung nikah saat itu. Dan nikah pun suami aku kan orang Morowali Utara ya. Pilihan lagi tuh. Aku mau ke Jakarta atau mau ke Morowali. Terus karena udah nikah jadi wajib harus ikuti suami. Akhirnya aku mengundurkan diri lah di radio.
13 tahun aku siaran, dari 2007 ya. Berapa tahun ya? Sampai 2017. Akhirnya aku pindah ke Morowali jadi ibu rumah tangga seutuhnya, tidak ngapa-ngapain saat itu. Ya agak gila sih ya. Apalagi dari sejak kuliah udah kerja, banyak kesibukan, tiba-tiba di rumah kosong, bingung kan mau ngapain. Betul, nggak ada teman, teman cuma suami, tapi suami kerja kan, pagi pulang sore, aku diem di rumah nggak tahu ngapain. Akhirnya aku tuh alhamdulillah hamil, ngurusin anak, tapi setelah 3 tahun, jujur agak trauma denger radio. Ketika denger radio pasti akan nangis gitu, aku pengen siaran gitu. Karena saking pengen rindunya itu. 3 tahun tuh mau ngomong tapi nggak tahu, dan di sana tuh radionya itu ada tapi belum sebagus ini. Masih baru, dan itu pun aku yang trainer mereka juga. Karena tapi itu baru. Kakia nggak jadi penyiarnya? Nggak sanggup aku, karena cuma aku sendiri yang harus trainer semua orang. Itu agak susah ya. Kondisi juga lagi hamil, aku bilang ya udah nggak bisa, dari bayaran yang nggak sesuai, terus juga kerjanya banyak banget. Aku juga lagi hamil, ya udah stop. Terus muncullah temanku dari UGM, jadi temanku sahabatku namanya Heru, dia S2 UGM di Informatika UGM. Terus dia telepon, kamu ngapain di Morowali? Nggak ngapa-ngapain, aku jadi ibu rumah tangga aja ngurusin bayi. Di sini ada podcast loh, di Jawa ini lagi happening podcast. Itu 2019, pertengahan 2019. Terus dia bilang, dia ini anak pemalu juga, introvert. Tapi aku punya podcast loh. Hah? Kamu punya podcast? Kok bisa? Oh gampang, pakai aplikasi podcast aja, namanya Anchor saat itu. Oh gitu. Terus dia bilang gini, Kia, kamu punya ilmu yang begitu banyak, suara kamu juga bagus, sayang banget nggak diapa-apain. Aku yang suara aku cempreng, jelek, nggak tahu ilmu komunikasi, tapi mau buat podcast. Cuma pas dengar suara sendiri dia jijik ya. Setidaknya dia udah mencoba ya, meskipun dia suaranya mencoba, tapi ternyata dia sadar diri kalau suaranya nggak bagus. Akhirnya terus yuk buat sekarang juga. Aduh saya malas ya begitu, harus download lagi, pelajari aplikasi baru, kan itu agak malas ya. Nanti ribet, nanti mikirnya kayak edit lagi nih. Oh enggak seribet yang di radio. Download sekarang, saya tunggu sekarang. Jadi dia pakai screen recorder, download ini, tekan ini, pokoknya ini sudah jadi akunnya. Akhirnya dia tunggu tuh, aku akhirnya buat. Terus dia bilang langsung buat episode pertama. Ini temanku memang agak memaksa ya satu ini. Ya sudah, aku akhirnya buat. Masih ada sampai sekarang, teman-teman kalau dengerin di Spotify ada tuh di episode pertama. Apa itu judulnya? Apa ya, say hi anak Palu begitu. Pokoknya ucapan selamat datang anak Palu lah gitu. Namanya langsung Kia Palu, sama aja kayak nama Instagram saya. Daripada ini kan cepet-cepet ya buatnya. Jadi nama podcastnya Kia Palu gara-gara itu udah cepet-cepet. Setelah itu langsung bilang, hai saya Zakia Ramayani, anak Palu yang baru terjun di podcast. Kayak nanti aku mau sharing apapun. Gitu aja, cuma semenit atau 2 menit deh kayaknya waktu itu. Udah selesai itu, sengaja aku buat supaya temanku diam, karena kalau enggak dia nelfon terus. Kayaknya dia yang lebih excited biar Kakia bikin podcast. Karena dia udah gregetan, mungkin di UGM atau ngapain, karena mungkin lagi happening banget di Jawa ya. Udah aku kirimin, udah puas, aku bilang gitu ya, puas. Terus dia dengerin, dia bilang beda ya memang kalau penyiar radio ya. Terus dia hapus akun podcastnya. Dia jadi ciut ya. Jadi ciut kali. Setelah lihat podcastnya Kakia, ternyata memang beda. Terus dia bilang ayo buat lagi. Terus saya bilang malas ngapain, nanti berdua aja. Akhirnya berdua, jadi dia jadi co-hostku, aku jadi hostnya, antara Jogja dan Morowali saat itu. Nah jadi gimana tuh bikinnya, lewat aplikasi? Jadi aplikasi itu tinggal nyalain aja, tekan record, kita telepon beberapa orang, bisa di luar negeri bisa juga. Jadi dia jadi co-hostnya di Jogja, saya hostnya, narasumbernya di Palu. Gitu ya. Gitu awalnya. Tapi kita panggil narasumber siapa ya? Akhirnya kan COVID saat itu. Iya, COVID. Akhirnya kita panggil teman kita yang dokter siapa ya? Yang teman kita anak SMA 2. Kita teleponlah dia, namanya Dokter Irfan, teman aku. Udah kita mulailah podcast ala-ala itu, bahas apa sih itu COVID, terus kamu ngapain di rumah sakit, kondisinya gimana? Akhirnya berteruslah sampai sekarang. Gitu. Tapi sampai sekarang temannya Kakia ini masih, atau dia 2 episode langsung gugur. Karena tesis kan, dia sibuk tesis. Iya, terjebak lagi kan aku. Awal teman ini ditinggalin di tengah jalan. Tapi kayaknya perjalanan karir Kakia ini, peran teman itu sangat berguna. Betul sekali, karena teman itu ya. Dari awal, dari radio gara-gara teman. Dari podcast juga gara-gara teman. Nah, kalau YouTube gimana tuh?
Nah itu karena soal Palu tuh ya. Iya kan? Tapi temennya juga di Soal Palu. Iya, gara-gara owner Soal Palu Bapak Fahri. Jadi dulu kan udah puat sih sebenarnya, tapi monolog gitu, aduh bahas apa? Lu coba-coba konten skincare atau konten make up itu agak capek ya ternyata duduk make up itu. Aduh kayak aku nggak ada waktu untuk itu. Terus lama-lama mikir, nah temen aku nyeletuk, yuk buat podcast aja, tapi video. Siapa yang beride? Bapak Fahri. Mulainya di situ. Terus akhirnya kita buat apa ya? Akhirnya tuh kolaborasi lah Kia X Soal Palu. Kalau teman-teman mungkin nonton itu ada banyak tuh di YouTube aku. Jadi Soal Palu pertama itu ada di YouTube aku. Oke, the real Iya, Soal Palu Soal itu Palu. awalnya di YouTube-nya Kak Kia. Dulu Kia X Soal Palu, tapi aku disingkirkan jadi ya tinggal Soal Palu doang. Jalan masing-masing ya. Iya, tempatnya. akhirnya aku ya udah kita belajar masing-masing deh, Soal Palu sendiri, aku juga sendiri gitu. Oke, jadi kalau di YouTube-nya Kak Kia ini lebih banyak wawancara juga. Oke, itu juga Konten-kontennya. ada, tapi ternyata makin kesini nggak semua narasumber itu mau mukanya kelihatan. Oh, Iya. gitu ya. Pertama nggak nyaman di kamera, kedua ketika ketemu kamera udah udah nggak tahu mau ngomong apa, udah kagok aja dia ya. Yeah. Jadi ada beberapa memang yang paling banyak teman-teman bisa dengar di Spotify. Tapi kalau beberapa yang memang mau di videoin ada di YouTube. Cuma sekarang kayaknya nanti aku mau buat konten khusus deh, memang untuk public speaking. Nanti tips-tipsnya tuh lebih banyak di YouTube. Gitu. Oke. Iya, jadi karena kan selain jadi podcaster, YouTuber, kayaknya juga ini jadi trainer public speaking. Iya. Kayaknya muridnya udah ribuan ya kayak. Itu juga karena terpaksa tuh. Aduh, gimana lagi tuh? Kayaknya memang karirku tuh gara-gara temen ya. Jadi memang ketika sudah mulai podcast 2019 ya, akhirnya 2020 Covid makin memperdalam. Akhirnya aku lihat Deddy Corbuzier tuh buat kelas podcast masterclass. Mentornya 2, Deddy Corbuzier sama bule namanya Mr. Eric Ten Hag. Akhirnya aku gabung tuh karena aku rasa mungkin di radio aku udah punya banyak ilmu ya, cuman podcast ini baru, aku belum tahu apa bedanya dengan radio, wawancara radio. Aku ikut kelasnya Deddy Corbuzier, ketemulah kita podcaster se-Indonesia tuh. Ada grupnya, terus kita Zoom bareng berapa kali. Terus ternyata di dalam situ banyak yang nggak ada basic sama sekali public speakingnya, bukan anak broadcaster, cuman anak muda yang pengen buat konten kayak Deddy Corbuzier, bermodalkan handphone doang, ya anak YouTuber lah istilahnya ya. Mungkin kayak teman Kak Kia dulu yang di UGM itu yang pengen bikin podcast, Benar, cuman gitu. belum punya basic. Betul, akhirnya buat-buat aja, tapi mereka mau belajarnya di Deddy Corbuzier. Cuma Deddy Corbuzier kan nggak ngajarin olah vokal segala macem ya, jadi langsung pada podcastnya, kalau wawancara orang kayak gimana, terus berapa segmen dibagi, alat-alatnya seperti apa, itu. Cuma mereka yang, aduh suara aku masih cempreng nih, gitu ya, aku masih gugup harus gimana. Pertanyaan-pertanyaan itu mereka tanya ke aku di grup. Oh, karena mereka tahu kalau Kak Kia ini punya basic sebagai penyiar. Bener, karena waktu Zoom mereka notice suaraku. Mungkin emang beda ya. Memang beda sih. Beda. Terus aku juga dapat peserta terbaik saat itu di situ. Jadi mereka notice, ih Kia ternyata penyiar ya. Akhirnya mereka punya ide gimana kita buat grup baru. Jadi mereka tuh buat grup baru. Siapa yang mau belajar sama Kia, yuk kita buat grup. Jadi dari grup kita buat grup baru tuh. Jadi awalnya mereka tuh aku ajarin, dan rata-rata anak Jawa semua. Aku satu-satunya dari Sulawesi waktu itu. Jadi aku yang ngajarin semua. Akhirnya berkembang tuh, habis dari mereka adiknya, temennya, gitu tuh. Awalnya online semua. Oke, berarti setelah dari situ dari mulut ke mulut terus mereka merekomendasikan, ih ini nih Kak Kia nih pernah diajak sama saya nih, bagus nih. Gitu. Dan mereka taunya murah ya. Karena di Jakarta mahal. Di Jawa mahal. Jadi di sini murah nih, ilmunya bagus nih, bla 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 gitu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi sampai sekarang harganya sudah di atas guys. Aku sudah tahu ya, oh ternyata di Jakarta mahal. Dan aku ikut juga di Jakarta beberapa kali, walaupun cuma online. Akhirnya aku tahu harganya segitu. Memang aku diminta juga sama mereka, Kia udah punya pengalaman lebih dari 10 tahun, nggak boleh murah ya gitu. Akhirnya ikut kata mentor deh gitu. Terus Kak Kia juga akhirnya mengajarnya di Palu nih. Akhirnya offline-nya, offline. Dari online akhirnya offline gara-gara Fahri juga tuh. Permintaannya yuk buka yang, karena dia dulu buka kelas digital marketing. Oh iya. Tapi sekarang udah kevakum lagi. Akhirnya aku dibilang yuk Kia buka lagi, siapa tahu ada yang mau yang offline. Dulu tempat aku ada di rumah aku, terus lama-lama kok banyak yang minat ya. Dan profesinya aku pikir dulu
kayaknya udah nggak ada yang menjadi penyiar radio deh, dan podcast pun nggak terlalu minat ya. Ya aku kan dulu ngajarnya podcast penyiar radio sama MC. Kayaknya nggak semua juga orang mau jadi MC sih. Ketika aku buka offline-nya nih, yang datang pegawai. Oh, malah lebih banyak pegawai. Iya, PNS, pegawai bank, marketing. Ya mereka memang dipaksa jadi MC di kantornya. Oh, begitu. Ya. Jadi ternyata makin kesini tuh orang-orang tua tuh yang lebih banyak mau belajar, karena memang ya mungkin tugas dari kantor kali ya. Iya. Akhirnya tuntutan pekerjaan. Bener, lama-lama diminta ngajar marketing, lama-lama diminta loh kok makin banyak ya. Karena mereka memang butuh skill public speaking juga gitu, untuk customer service, marketing, terus juga yang MC di kantor atau ngisi sosialisasi di kantor, seminar, guru, dosen datang semua gitu. Jadi makin banyak. Akhirnya memang ternyata dibutuhkan nih gitu. Betul sekali. Jadi nih buat teman-teman nih penonton yang masih merasa skill public speakingnya kurang atau dari segi vokal juga masih merasa kurang, bintang tamu kita nih sangat handal dalam bidang public speaking. Oke deh, aduh sudah banyak sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Kia sendiri ada nggak kayak harapan ke depannya seperti apa? Boleh nih di-share ke teman-teman semua. Oke, kalau aku sih gini, sekarang itu teknologi makin canggih dan kalau kita itu mau di sebuah profesi, untuk mau terlihat itu kita harus terlihat beda dari yang lain. Salah satu membuat kita terlihat beda adalah skill public speaking, ya kan? Ketika kita punya skill public speaking, mau itu kamu profesinya dokter, mau kamu apalagi ya pimpinan perusahaan, owner bisnis gitu, kamu akan terlihat dari yang lain. Di kantor kamu akan lebih terlihat, kamu akan sering tampil, dan kamu juga akan bisa tuh buat konten-konten edukasi kan. Jadi dengan ilmu public speaking itu bisa membuka banyak jalan untuk kamu, dan rezeki bukan cuma dari pekerjaan kamu, bisa ada rezeki-rezeki yang lain kayak dari konten segala macam. Jadi minimal teman-teman, satu skill yang kalian harus punya, apalagi masa depan itu beberapa tahun ke depan, wah itu makin susah ya, kita bersaingnya makin luar biasa. Jadi pastikan kalian punya satu skill yang bisa membuat kalian tetap bertahan, yaitu skill public speaking. Dan harus belajar sama mentornya. Gak mesti sama aku, banyak mentor lain, tapi yang penting ada mentor supaya kalian tuh nggak tersesat di jalan. Takutnya gini ya, mentor itu seperti peta, kita memberikan jalan, kamu ke kiri ke kanan gitu. Kalau kamu tersesat jatuh, ada jalannya nih, kamu bisa bangkit. Beda cerita, kamu nggak ada mentor, kamu akhirnya tersesat ke kiri, udah masuk hutan gitu. Iya benar. Kamu udah merasa bagus, tapi ternyata suaranya belum bagus, masih cempreng, napasnya masih terengah-engah gitu, kata-katanya masih nggak bagus, berantakan. Bagusnya kalian belajar sama mentornya supaya udah tahu nih ada petanya, kalian tinggal jalani aja tuh petanya. Benar gitu. banget. Oh berarti peran mentor itu kayak mengarahkan kembali kalau misalnya, aduh kamu salah nih bagian sini. Karena kan seiring berjalannya waktu kadang kita udah merasa tahu teorinya, tapi ternyata pada praktiknya itu berbeda. Jadi disitulah peran mentor untuk mengingatkan ya. Betul. Dan biasa teman juga kan nggak mungkin ngasih ini ya. Kalau teman kritik, pertama nggak enak. Kalau memang, aduh nanti kalau saya bilang jelek nanti dia tersinggung. Iya betul. Atau jadi mereka biasa kalau sudah walaupun salah mereka, oh ya sudah bagus. Akhirnya kamu salah keterusan salahnya gitu. Iya betul. Oke. Saya Latifah pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.